Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita bersyukur kembali lagi kepada Tuhan. Kita boleh ada semua sampai pada saat hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Langsung saja kita lihat Alkitab kita Bapak Ibu, yang terdapat di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saya akan berikan tema khotbah saya pada saat hari ini tampil beda, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Rasul Paulus sangat jelas mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma, untuk mereka tidak serupa dengan dunia ini. Dalam bahasa aslinya, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam bahasa aslinya, tidak sama dengan perkara-perkara lahiriah. Kita tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bahkan si jahat pun menawarkan sifat-sifat yang hanya dapat binasa, Bapak Ibu yang terkasih, yang itu tidak sesuai dengan firman Allah. Kalau kita melihat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus, saya akan bacakan bagi kita semua. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16 Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Dikatakan demikian, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, ini yang saya katakan tadi dalam bahasa aslinya tidak sama dengan perkara-perkara lahiriah. Karena dunia ini sedang menawarkan beraneka macam yang membuat akhirnya kita binasa dengan keinginan-keinginan yang ada di dunia ini. Artinya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, memang kita sekarang ini ada tinggal di dalam dunia ini, tetapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kita sebagai orang yang percaya, kita yang harus mempengaruhi dunia ini, bukan kita yang dipengaruhi dunia ini. Kita harus berani tampil beda, kita harus mencerminkan kasih Kristus hidup dalam hidup kita, dan kalau ada Yesus dalam hidup kita, maka hidup kita pun kelihatan begitu indah. Tapi kalau tidak ada Yesus hidup dalam hidup kita, maka kelihatannya pun tidak baik adanya. Contoh Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, perubahan yang Tuhan mau itu tampak jelas. Salah satu contoh saya akan beri kepada kita semua, yaitu kita melihat kepompong. Sebelum dia berubah menjadi kupu-kupu, kepompong ini kelihatannya begitu jelek Bapak Ibu. Begitu jelek. Ini gambaran Bapak Ibu. Kalau tidak ada Yesus, kehidupan kita jelek seperti kepompong ini. Tetapi kalau ada Yesus, kehidupan kita indah seperti kupu-kupu Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau perubahan yang tampak jelas begitu. Perubahan yang memang betul-betul indah kelihatannya. Bukan perubahan yang tidak kelihatan, tetapi kelihatan Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang percaya harus berani tampil beda. Tampil beda, tidak sama dengan dunia ini. Tidak sama dengan perkara lahiriah. Tetapi kita yang mempengaruhi dunia ini Bapak Ibu. Dengan firman Allah. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apalagi kesempatan Bapak Ibu dalam situasi dan kondisi seperti ini. Semakin kita lebih giat lagi Bapak Ibu. Bersaksi menceritakan bahwa hanya satu ada jalan keselamatan, yaitu hanya ada di dalam Yesus. Kalau engkau tinggal di dalam Yesus, kehidupanmu akan indah. Tetapi kalau engkau tidak tinggal di dalam Yesus, kehidupanmu tidak akan indah. Seperti perubahan tadi dari kepompong menjadi kupu-kupu. Kalau ada Yesus, dia seperti kupu-kupu, kelihatan indah. Tetapi kalau tidak ada Yesus, dia seperti kepompong, kelihatannya tidak indah Bapak Ibu. Maka daripada itu, apa yang Rasul Paulus katakan di dalam pembacaan kita tadi dalam Roma 12 ayat yang kedua, yang perlu berubah, yang perlu kita pelajari adalah pikiran kita Bapak Ibu. Ini yang perlu kita ubah. Ini yang sangat diperlukan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Dan perubahan pikiran ini tidak bisa serta-merta langsung jadi begitu Bapak Ibu. Perubahan pikiran ini harus ada firman Allah. Karena lewat firman Allah dapat merubah pikiran kita ini. Bahkan seluruh aspek kehidupan kita bisa berubah kalau ada firman dalam hidup kita. Dikatakan di dalam Filipi, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan bacakan kepada kita. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya Bapak Ibu, kalau pikiran kita ini dipenuhi dengan firman Allah,
maka kita pun berpikir akan sama seperti Yesus. Indah adanya Bapak Ibu yang terkasih. Ini yang perlu kita perubahi. Ini yang perlu kita benahi pikiran kita ini. Karena sangat jelas sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, bahwa pikiran kita ini adalah pusat pengatur untuk sikap dan perasaan kita Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita melihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-22, di sana dikatakan, Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 saya akan bacakan kepada kita. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Artinya Bapak Ibu, pikiran kita ini yang harus diperbaharui setiap saat lewat firman dan Roh Kudus. Kalau pikiran kita ini sudah diperbaharui lewat firman dan Roh Kudus, maka kita akan berpikir sama seperti Yesus, indah adanya. Jadi mari kita Bapak Ibu, selagi ada kesempatan menjadi berkat, menjadi dampak yang luar biasa buat orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan hidup kita pun hidup yang mencerminkan kasih Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Demikian firman Tuhan yang disampaikan pada kita saat hari ini. Dan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.